Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, kemuliaan, sehingga apa-apa yang akan disampaikan hari ini kalian bisa menyerapnya dan tentu bisa menggunakannya. Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kalian sehingga pada saatnya nanti kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa. Mohon pada Allah agar Allah senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Berdoa dipersilakan. Nah, di sini penggunaan yang akan kita bahas yaitu menentukan luasan dan mungkin nanti kalau sempat volume benda putar sekalian. Nah, di sini perhatikan, nah kita lanjutkan di sini. Kita akan menghitung luas, di mana luas itu, luas daerah katakanlah ini adalah bentuk kurva trigonometri katakanlah, atau kurva yang lain yang bentuknya seperti demikian. Ini adalah kurva sinus, katakanlah demikian. Maka kurva ini kita bisa menghitung luasannya dari yang ada di sini. Jadi kita bisa menghitung luasannya. Nah, luasannya ini diawali dari sebuah persegi panjang. Perhatikan, menentukan luas daerah dengan limit jumlah dapat diilustrasikan di gambar di samping, terutama untuk mengoptimasi, kemudian menjumlahkan dan menghitung limitnya. Disebut aproksimasi. Jadi mendekati sebuah nilai yang sangat kecil, berarti deltanya adalah 0. Kita lanjutkan. Nah, langkahnya adalah langkah dari untuk menentukan daerah yang diarsir ini, kita akan membuat bagian-bagian dari daerah yang diarsir ini persegi panjang. Tentunya kalian bisa perhatikan bahwa persegi panjang yang dibuat itu ada bagian yang tidak mesti dibuat tapi kebuat. Nah, di sini daerah yang mau kita hitung itu kan adalah luasan persegi panjang. Kalian tahu luas persegi panjang rumusnya? Tahu luas persegi panjang? Persegi panjang yang diberi warna ungu itu dalam hal ini adalah fxi kali delta x. Lalu jumlah dari luasan-luasan yang terbentuk ini adalah sigma dari fxi kali delta x. Kalaulah persegi panjangnya itu makin banyak, maka banyaknya persegi panjang mendekati sebuah bilangan yang sangat besar. Dalam hal ini tak berhingga. Karena persegi panjangnya makin banyak, berarti deltanya menuju 0. Makin banyak persegi panjang, berarti delta X-nya menuju 0. Luasnya bisa dinyatakan dengan demikian. Nah, lambang limit sigma fxi delta X itu, n menuju tak berhingga, itu bisa dilambangkan dengan integral tentu. Nanti kita, misalkan gini, kita akan menghitung luasan yang dibentuk oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan dengan garis X sama dengan 3. Berarti batasnya X sama dengan 3. Gitu? Nah, di sini bagilah bilangan 0 sampai dengan 3 itu menjadi beberapa partisi. Dalam hal ini adalah 3 dibagi N. Jadi banyaknya terserah. Makin kecil berarti otomatis bagian-bagian yang atas yang tidak terukur itu makin hilang. Gitu ya. Nah, di sini persegi panjang ini kita nyatakan dalam bentuk, perhatikan,
X0-nya kita mulai dari 0, lalu XI-nya berarti 3 dibagi N, dan seterusnya. X2 berarti 3 dibagi N kali 2, dan seterusnya ya, untuk sampai dengan XI. Nah, sehingga luasannya itu adalah demikian sesuai dengan pernyataan yang tadi bahwa luas itu adalah panjang kali lebar atau lebar kali tinggi dan seterusnya. Nah, di sini berarti LI itu adalah 27 dibagi N pangkat 3 kali I tambah 1 kuadrat. Nah, berarti I-nya tergantung dari banyaknya partisi. N-nya adalah banyaknya partisi. Oke? Nah, sehingga secara konseptual dengan menggunakan notasi sigma, pada saat belajar notasi sigma, nah sigma itu adalah jumlah. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah N kuadrat, maka dapat dinyatakan dengan rumus kuadrat itu adalah 1/6N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Ini rumus jumlah dari bilangan asli kuadrat. Ya, bilangan asli yang kuadrat, jumlah bilangan asli kuadrat itu adalah 1/6N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Sehingga didapat nilainya adalah 9/2 kali 1 plus 1/N kali 2 tambah 1/N. Karena N-nya itu sangat banyak, berarti limit N menuju tak berhingga. Ingat materi yang kemarin, limit tak berhingga? Jadi limit N menuju tak berhingga untuk 9/2 kali 1 tambah 1/N kali 2 tambah 1/N. 1/N-nya itu 0 berarti kan? Karena N-nya tak berhingga. Maka nilainya adalah 9. Jadi luasannya ini 9. Itu kalau menggunakan aturan sigma dengan N tak berhingga. Di sini bisa dimengerti ilustrasinya? Kita lanjutkan. Membuat sebuah formula yang mudah untuk menghitung luasan tersebut tidak dengan menggunakan sigma tadi. Karena tentu akan memakan waktu kan ya. Tentu akan memakan waktu. Nah, dari konsep ini kalian perhatikan gambar, misalkan ada sebuah kurva yang akan dihitung luasnya dengan interval A sampai dengan B. Lalu dari kurva tersebut dibikin beberapa partisi persegi panjang dengan rumusan bahwa luas itu adalah panjang kali tinggi atau lebar kali tinggi. Tentu hal ini tingginya adalah fungsi fx, maka luasnya adalah fx kali delta x seperti yang tadi. Dengan menggunakan notasi sigma, Riemann, nah integral Riemann, melambangkan limit N menuju tak berhingga sigma dari K1 sampai N untuk fx K delta xk itu dengan lambang integral tentu. Integral itu S Jerman ya. Sum itu sigma, jumlah ya. S-nya itu dari sigma, dari sum, jumlah. Batasnya A sampai B untuk fx dx. Nah, inilah lambang dari integral tentu yang akan kita gunakan untuk menghitung luasan daerah yang dibatasi dari A sampai B. Bisa dimengerti? Baik. Kita lanjutkan. Misalkan, nah, di sebelumnya kalian sudah diajarkan bagaimana konsep menentukan atau menghitung integral tentu. Jadi misalkan fx adalah sebuah fungsi, atau misalkan f adalah fungsi yang kontinu. Kontinu itu artinya terhubung, tidak ada putusnya. Antara selang A sampai B, nah tanda siku ini itu artinya A-nya masuk, B-nya masuk. Itu artinya intervalnya tertutup, mulai dari A sampai dengan B. Dan F adalah hasil integratnya. F adalah anti turunan atau hasil integrasinya dari F kecil. Pada selang tersebut, maka berlaku integral fx dx untuk A sampai B adalah fb dikurangi fa. Nah, notasi fb dikurangi fa itu bisa dinyatakan dengan bentuk seperti ini. Pelambangannya. Kita coba menghitungnya.
Bagaimana menghitung integral 6x kuadrat min 4x dx? Ada yang masih ingat? 6/2 tambah 1 dikali X pangkat 2 tambah 1 ya Pak? Ya betul, jadi 6 dibagi 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1. Gitu ya. Dikurangi 4/1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1 kan. Nah tentu dengan batas ini tidak ada C-nya. Dengan batas min 1 sampai 2. Maka hasilnya adalah berapa nih? 6 bagi 3 berarti 2. X pangkat 3 dikurangi 4 bagi 2, 2. X pangkat 2 dengan batas min 1, 2 kan. Nah, X-nya dibatasi 2 sampai min 1. Berarti kalian hitung X-nya dimulai dari 2, berarti pangkat 3 dikurangi min 1, pangkat 3 dikurang 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi min 1 pangkat 2. Oke, maka hasilnya adalah 2 kali 8 dikurangi min 1 berarti plus 1 kan ya. 2 dikurangi 2 kali 4 dikurangi 1. 8 kali 9, 18. 2 kali 3 berarti 6. Jadi 18 kurangi 6. Maka luas nilainya adalah 12. Jadi integral 6x kuadrat min 4x untuk batas min 1, 2. Itu nilainya 12. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Kita akan mencoba menghitung luas dengan menggunakan integral tentu seperti yang Riemann jelaskan tadi. Jadi kalau misalkan ada luasan seperti ini dengan menggunakan partisi-partisi persegi panjang, maka kita bisa langsung menghitungnya dengan integral tentu. Jadi secara geometri, definisi integral Riemann itu dapat dinyatakan dengan demikian ya. Jadi pada saat n-nya menuju sebuah bilangan yang sangat besar, maka muncullah yang namanya integral tentu dari limit sigma fxi delta xi i1 sampai n. N-nya sangat besar, tak berhingga, maka Riemann melambangkan demikian. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, untuk menghitung luasan itu, kalian harus menentukan wilayah-wilayahnya. Ini konsepnya ya. Demikian ya. Jadi gambarlah daerahnya, kemudian buatlah partisinya, aproksimasikan luas sebuah partisi dengan pendekatan sigma ya. Dengan pendekatan sigma, kemudian kalian bisa hitung dengan menggunakan batas. Kalau di sini 0 sampai A berarti batasnya 0 sampai A untuk fx dx. Itu secara konsep. Nah, saya ambil contoh misalkan yang tadi menggunakan pendekatan limit ya. Nah, sekarang kita gunakan pendekatan integral langsung. Integral tentu 0 sampai 3 ya. Bagaimana luas integral integral fx kuadrat? Ada yang tahu? Integral fx kuadrat di sini batasannya 0 sampai 3. Tadi kan jawabannya 9 ya. Apa integral x kuadrat? 1/3 X pangkat 3. Bagus, 1/3 X pangkat 3 dengan batas 0, 3 kan? Berarti berdasarkan tadi dalil Riemann, 1/3 X-nya ganti dengan 3 dan 0. Jadi 1/3 9. Ya, jadi 27 dikurangi 0 kali 1/3 berarti 9. Kan sama dengan yang tadi kan? Tapi kan tidak ribet dengan menggunakan pendekatan limit tak berhingga. Ya, ini partisi-partisinya. Tapi nanti kalian di kuliah wajib ini kalian jelaskan secara konseptual. Ya, secara konseptual wajib kalian gunakan itu. Gitu ya.
Nah, jadi langkah-langkah ini kalian harus perhatikan pada saat nanti kuliah pasti digunakan. Misalkan lagi, ya tanpa, nah misalkan daerah, misalkan diminta hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan 4X kuadrat min X kuadrat, 4X dikurangi X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 5. Nah, di sini tentu kalian harus tahu kurvanya dulu. Kurva dari Y sama dengan 4X min X kuadrat. Parabola terbuka ke bawah ya. Parabola terbuka ke bawah dengan batasan sumbu X 0 sampai 5. Sumbu X 0 sampai 5 berarti ada dua wilayah. Ada di wilayah bagian atas, ada wilayah bagian bawah. Ya. Nah, untuk wilayah bagian atas ini tentu adalah ini integral 0 sampai 4. Karena di sini 0 sampai 4. Dari mana? Dari fungsi 4X min X kuadrat dx. Sedangkan yang bawah itu adalah 4 sampai 5 untuk fungsi yang sama, 4X min X kuadrat dx. Tetapi posisinya ada di bawah. Posisinya ada di bawah, kalau kalian hitung dengan integral, tentu ini hasilnya akan negatif. Maka kalian beri tanda mutlak atau dikalikan negatif. Jadi nilai luas itu harus positif, harus mutlak. Kalau enggak kalian kalikan dengan negatif saja. Nah, berarti ada dua luasan di sini. Ada dua luasan yang harus kalian hitung nilai luasnya. Ya, jadi di sini ada dua nilai luasan. Jadi luasan yang pertama 0 sampai 4, luasan yang kedua adalah 4 sampai 5. Bisa dimengerti? Jadi untuk menghitung luasan daerah ini, kalian bisa menggambarnya parabolanya. Y sama dengan 4X min X kuadrat digambar. Dia akan memotong sumbu X di 0 dan memotong sumbu X di 4. Terbuka ke bawah ya kan. Lalu karena diminta luasnya dibatasi oleh sumbu X dan garis X sama dengan 5, maka ada dua wilayah. 0 sampai 4 yang di bagian atas dan 4 sampai 5 yang di bagian bawah. Di bagian bawah nilainya akan negatif, maka harus dikalikan negatif atau diberi tanda mutlak. Sehingga luasannya semuanya positif. Luasan yang di atas 0 sampai 4 adalah 32 dikurangi 64 per 3. Ini luasan yang di atas. Ya, ini luasannya 32 dikurangi 64 per 3. Sedangkan yang kedua luasannya adalah 61 per 3 dikurangi 18. Itu luasannya. Kedua luas ini dijumlah. Maka didapat hasil akhirnya adalah 13. Bisa dimengerti? Lanjutkan. Kalian tahu bagaimana menghitung luas segitiga? Ada yang tahu luas segitiga? Bagaimana rumusnya? Setengah alas kali tinggi, Bang. Oke. Luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 ya. Ini misalkan A, ini misalkan B. Bagaimana menghitung luas ini? Kalian tahu luas ini bagaimana menghitungnya? A kali B per 2. Ya. Jadi A kali B per 2. Oke? Bagaimana integral menunjukkan luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2? Tentu kalian harus gunakan fungsi. Ini fungsinya adalah AX tambah BY sama dengan A kali B kan ya? Materi sebelumnya. Atau BY sama saja dengan min AX tambah AB. Atau Y sama dengan min A per B X
tambah A. Dan, nah inilah rumus fungsinya. Oke, rumus fungsinya. Bagaimana menghitungnya dengan Riemann? Bahwa luas daerah itu integral 0 sampai dengan B. Fungsinya mana? Fungsinya adalah min A per B X ditambah A dx. Oke? Lalu kalian gunakan integral. Apa integral dari min A per B X? Ada yang tahu? Min A per 2B X kuadrat 2B. kan ya? Ditambah Ya. AX. Dengan batas 0, 0B. Berarti substitusikan X-nya. Dalam hal ini adalah B kuadrat. Ya, dikurangi 0 ditambah A kali B dikurangi 0. Berarti hasilnya adalah min A per 2B kuadrat. Berarti sama saja dengan min A per 2B, gitu kan? Ditambah AB. Min A per 2B atau min AB per 2 ditambah AB itu adalah AB per 2. Jadi sama luasnya. Bahwa luas segitiga itu adalah AB per 2. Bisa dimengerti sampai sini? Akan kita hitung, bentuknya tidak segitiga. Bentuknya tidak persegi panjang. Bentuknya macam-macam kan? Maka integral itu diperlukan. Tapi pada saat ada pertanyaan, bagaimana hitung luas segitiga ini kalian gunakan integral? Ya boleh-boleh saja. Tapi kan ada yang lebih efektif kan? Menggunakan luas segitiga. Tapi pada saat daerahnya itu melengkung, membentuk sebuah kurva, katakanlah demikian. Nah, tentu ini tidak bisa dengan segitiga karena dia tidak lurus. Ini misalkan A, ini misalkan B. Ini 0. Ini kurva fx, tapi kurvanya bukan garis. Lengkung kan nggak bisa dengan segitiga. Kalau kalian hitung segitiga, dia bukan segitiga. Kalau mau hitung sepertiga lingkaran, dia bukan lingkaran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Disitulah diperlukan yang namanya konsep integral. Integral Riemann sangat diperlukan untuk menghitung luasan-luasan yang bentuknya tidak seperti halnya segitiga, persegi panjang, dan seterusnya. Kalau kita ingin menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva sumbu X 0 sampai dengan 4, berarti ada dua luasan nih. 0 sampai 1 untuk parabola ini, 1 sampai 4 untuk parabola yang sama. Berarti kita harus mencari rumus parabolanya. Oke? Bagaimana menentukan rumus parabola yang memotong sumbu X di 1 dan 4, memotong sumbu Y di 4? Kalian bisa gunakan rumus Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2, gitu kan ya? Berarti Y sama dengan X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 4. Y sama dengan A kali X kuadrat min 5X tambah 4. Oke? Dia melalui 0,4. Melalui 0,4. Artinya saat X-nya 0, Y-nya 4. Saat X-nya 0, Y-nya 4. Berarti A-nya 1. A-nya 1 berarti rumus parabolanya sudah ketahuan sekarang. Y sama dengan X kuadrat min 5X tambah 4. Jadi kita bisa menghitung luasnya tentu dengan rumusnya yang sudah kita dapatkan. Kalau rumusnya belum ada, kita belum bisa menghitung luasnya. Jadi luasnya adalah integral 0 sampai 1 untuk parabola X kuadrat min 5X tambah 4 dx. Apa integral dari X kuadrat min 5X plus 4? Sepertiga X pangkat 3 Sepertiga min X 5 per pangkat 2 X 3 kuadrat tambah 4X. min 5 per 2 X kuadrat ditambah
4X dengan batas 0, 4X. 01. Ya kan? 0 tidak mesti disubstitusikan, jadi 1/3 1 pangkat 3 dikurangi 5/2 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1. Gitu ya? 1/3 dikurangi 5/2 ditambah 4. Oke? Kalau mau dibuat per 6-an kan gitu ya? Per 6 berarti 2, per 6 berarti min 10, per 6 berarti 24. Jadi luasnya adalah 26 dikurangi 10 berarti 16. 16 per 6. 16 per 6. Atau 8 per 3. 8 per 3. Itu luas yang pertama. Jadi luas 0 sampai 1, 8 per 3 satuan luas. Yang kedua juga sama prinsipnya. Integralnya sama kan ya, pasti. Jadi 1/3 kan. X pangkat 3 min 5/2 X pangkat 2 plus 4X dengan batas 1/4. Bagaimana menghitungnya? X-nya ganti dengan 4 dan 1. X-nya ganti dengan 4 dan 1. Begitupun yang ini X-nya ganti dengan 4 dan 1. Jadi kalau dihitung berarti berapa 4 pangkat 3 itu? 64. 64. 64 dikurangi 1 berarti 63 ya. 63 per 3. Dikurangi 16 kurangi 1. 16 kurangi 1 15 ya. Berarti 75 per 2. Ditambah 4 kali 3 berarti 12. Oke. 63 dibagi 3 itu 21. 21 ditambah 12. Berarti 33. 75 dibagi 2 berapa? 37,5 ya? Berarti 4,5 ya. Jadi luasnya 4,5. Bisa dipahami nggak? Totalnya adalah 8/3 ditambah 4,5. Kalau mau dinyatakan ke dalam pecahan yang sama, berarti 16/3 ditambah berapa nih? Kalau dijumlahkan? 27. 27 ya. Jadi 43 ya. 43 per 6 satuan luas. Jadi luasnya adalah 43 per 6 satuan luas. Sampai sini bisa dimengerti? Saya kira itu untuk pembahasan hari ini. Bagaimana menentukan luasan daerah secara konseptual. Kira itu ya dari saya. Tolong.